Dan jelang masa kampanye yang akan dimulai Selasa 28 November besok, hari ini Bawaslu dan KPU akan menggelar serangkaian acara yang untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nanti akan berjalan dengan damai. Lantas mampukah pemilu damai itu terwujud di tengah isu netralitas kecurangan dan polarisasi yang masih menghantui demokrasi di Republik ini? Kita akan membahasnya bersama pakar politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Prof. Ikrar. Selamat pagi Mbak Gema dan juga Bung Iqbal. Iya, Prof. Ikrar, sebelum kita lanjut dialog, kita akan dengar terlebih dahulu ya laporan dari jurnalis Metro TV Ardan Nugrah di sekitar Hotel Sahid, di mana Bawaslu bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan akan melakukan rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu untuk mengawal pemilu demokratis dan bermartabat. Selamat pagi, Ardan. Ya, Ardan, apa saja agenda rapat koordinasi Sentra Gakumdu pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Iqbal, Gema, dan juga pemirsa. Dalam rangka untuk mempersiapkan kampanye pemilu yang nantinya akan dimulai pada esok hari, Selasa 28 November 2023, beberapa institusi negara mulai dari Bawaslu, Kepolisian, dan juga Kejaksaan akan mengadakan rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu ataupun Sentra Gakumdu, yang dimana acara ini nantinya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian akan dihadiri pula oleh beberapa kepala lembaga lainnya seperti Kapolri, ada juga Panglima TNI, kemudian Kejaksaan Agung, dan tentunya Ketua Bawaslu. Dan acara ini nantinya akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa acara pagi hari ini kemungkinan akan dimajukan 1 jam lebih awal, yakni dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, beberapa agenda yang nantinya akan dilaksanakan pada kegiatan pagi hari ini, yang pertama adalah terkait dengan penandatanganan deklarasi dari masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, bersama-sama juga dengan masing-masing partai politik pendukungnya. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen netralitas dari TNI dan juga Polri dalam mengamankan pemilu 2024 nanti. Kemudian nanti juga akan disampaikan penyampaian komitmen dari peserta pemilu untuk bisa menegakkan hukum pemilu dengan benar. Sekiranya nanti acara akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya juga dilakukan dengan dialog interaktif kampanye pemilu 2024. Iqbal dan Gema. Iya, Ardan, kemudian bagaimana pengamanan yang disiagakan oleh pihak kepolisian di sekitar Hotel Sahid pada pagi ini? Ya, terkait dengan pengamanan hingga pagi hari ini pukul 5:35 waktu Indonesia Barat belum terlihat adanya pengamanan yang ketat, belum adanya petugas-petugas yang berlalu lalang. Tadi kami sempat melihat beberapa mobil mungkin yang sedang berjaga dan juga beberapa petugas hanya berjaga di sekitaran hotel, belum ada yang berlalu lalang di dalam hotel karena memang saat ini beberapa petugas seperti kelistrikan dan juga loading barang masih melakukan pekerjaannya dalam mempersiapkan acara yang nantinya akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Iqbal dan Gemba. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Ardan Anugrah. Selamat kembali bertugas. Baik, kita ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, tadi kita sudah dengarkan ya, persiapan sudah dilakukan, nanti akan dilakukan deklarasi damai dan juga ada penandatanganan komitmen netralitas dan menjaga supaya pemilu ini berlangsung jurdil. Nah, seberapa optimis Anda ini nanti bisa dijalankan seperti itu pemilu kali ini, Prof. Ikrar? Ya, kalau kita sebagai masyarakat ya dan rakyat tentunya menginginkan pemilu ini ya, khususnya di masa kampanye itu akan berjalan damai dan kemudian juga tidak ada tekanan-tekanan politik ya, dan juga kemudian juga tidak ada penggalangan-penggalangan politik ya, seperti yang terjadi atau yang dilakukan oleh Abdesi baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung kemarin ya, yang hanya mengundang pasangan dari nomor 2 tersebut ya. Tapi kalau kita lihat situasi politik saat ini atau pemilu 2024 saat ini, di mana kemudian anak presiden itu juga akan maju menjadi calon wakil presiden, itu
apa namanya itu kampanye damai ataupun kemudian nanti negara atau pemerintah itu akan berlaku adil, itu buat saya hanya sebuah ilusi atau utopia ya. Jadi impian yang mungkin akan sulit untuk dilakukan ya. Terlepas dari misalnya nanti polisi, TNI juga akan melakukan apa namanya kerjasama bersama untuk mencegah hal-hal semacam itu terjadi, tapi Anda tahu sendiri ya, kecurigaan-kecurigaan itu juga masih kuat ya, dan walaupun saya juga masih memiliki keyakinan ya di antara teman-teman anggota TNI ataupun Polri dan juga intelijen tentunya itu kalaupun misalnya mendapatkan perintah dari atasannya ya itu siapapun atasan mereka, tapi saya yakin bahwa sebagian besar dari mereka itu masih memiliki hati nurani dan juga masih memiliki keinginan untuk demokrasi ini tetap bisa berjalan di atas relnya ya, seperti yang diinginkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia tentunya ya, karena ini adalah suatu tahun politik yang sangat penting ya, karena ini adalah mudah-mudahan juga kita akan bisa meningkat ya demokrasinya dari konsolidasi demokrasi menjadi demokrasi yang substansial Artinya Anda pada menilai Prof. Ikrar ini hanya 2029, sekedar walaupun ini juga deklarasi masih ini bisa sulit. berakhir hanya basa-basi semata atau hanya macan kertas begitu? Saya tidak mengatakan hanya basa-basi ya, tapi yang jelas masyarakat ya, baik itu rakyat biasa ataupun mahasiswa ataupun kelompok intelektual itu harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan di sana sini. Dan kalau Presiden mengatakan, ayo kita adu program, kita adu apa namanya tuh rencana kerja dan sebagainya, inilah masa-masa di mana kampanye itu akan digunakan oleh masing-masing partai politik ya untuk apa namanya mengkampanyekan caleg-caleg mereka dan juga calon pasangan-pasangan calon yang mereka dukung. Tapi kita tahu dari berita Metro TV yang barusan saya lihat ya, Oke. misalnya di kampus-kampus aja ada misalnya upaya untuk pencegahan paslon-paslon non paslon nomor 2 ya untuk kemudian bisa tampil di mana tuh di kampus-kampus yang sudah ditentukan ya seperti di UGM atau yang kemarin juga terjadi Oke. beberapa waktu yang lalu Nanti kita akan terjadi bahas soal itu, Prof. di Papua Lebih misalnya di lanjut, Universitas namun kita harus jeda Cendrawasih. terlebih dahulu ya, Prof. Ikrar ya. Kami harus jeda, nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal itu tadi. Profesor Ikrar, hari ini kan Bawaslu akan memanggil Abdesi atas deklarasi terhadap paslon nomor urut 2. Nah, kira-kira selain Abdesi, apakah akan ada lembaga-lembaga lagi yang akan dinaungi oleh Bawaslu karena ada keterlibatan deklarasi kepada paslon tertentu? Ya, kalau kita lihat ya, apa yang terjadi di Jakarta maupun di Bandung ya, yang hanya mengundang pasangan ataupun salah satu dari pasangan nomor urut 2 ya, itu jelas-jelas sudah menunjukkan betapa ada keberpihakan ya dari kalangan aparat desa ya dan kelurahan. Dan kalau kita lihat ya, kayak itu juga ada undang-undangnya yang melarang hal itu, dan Anda juga jangan lupa bahwa PNS ataupun masyarakat aja kalau memang mereka menjadi ASN ya itu tidak boleh memberikan tanda-tanda misalnya jari apakah 1 jari, 2 jari ataupun 3 jari. Apalagi kalau menyatakan bahwa kepentingan kami ada di paslon nomor 2 ya, itu jelas-jelas sudah menunjukkan dia mengkampanyekan paslon nomor 2 dan juga ajakan bagi semua kalangan kepala-kepala desa dan juga kelurahan untuk memilih paslon nomor 2. Apalagi kalau kemudian nanti desa-desa juga melakukan tekanan-tekanan kepada masyarakat di desa. Anda bisa bayangkan ya, ada 86.000 desa ya dan sekitar 8.000 kelurahan. Kalau satu desa atau kelurahan antara 1.500 sampai 3.000 anggota masyarakat yang memiliki hak pilih, Anda bisa bayangkan ada berapa juta orang yang sudah pasti akan memilih pasangan nomor 2 tersebut ya. Walaupun lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa sebagian besar dari masyarakat tentunya tidak ingin didorong-dorong ataupun diancam-ancam dengan misalnya tidak mendapatkan BLT atau kemudian tidak akan mendapatkan layanan dari desa ataupun dari kelurahan. Buat saya ini adalah
cara-cara Oke. yang tidak baik ya. Iya. Dan Anda juga harus tahu ini bentuk lain dari politik masa mengambang di era Orde Baru. Kalau itu dulu tujuannya adalah untuk memenangkan Golkar ya, kalau Hmm. sekarang kelihatannya untuk memenangkan pasangan tertentu. Dan Anda lihat apa yang saya maksud dengan politik masa mengambang itu adalah bahwa desa ya itu dijauhkan dari paslon-paslon lain ya, kecuali Oke. paslon nomor 2 tersebut Prof, ya. ini Jadi sekalian mereka flashback ya Prof benar-benar ya. Kalau disterilkan kita ya, berbicara tahun 2014 dan tahun 2019 Prof, saat itu betul. polarisasi itu begitu terasa ya, terkesan seperti masyarakat terpecah belah. Nah kita ke akar rumput atau grassroots. Ini kalau kita berbicara apa yang terjadi sekarang, termasuk beberapa tindakan intimidasi yang berlangsung diduga dilancarkan terhadap capres-capres tertentu. Nah apakah ini bisa mungkin terjadi di masyarakat di akar rumput? Oh, kalau buat saya itu pasti akan terjadi ya. Saya tidak menggunakan kata maybe ataupun presumably ya, tapi ini udah pasti certainty ya. Jadi sudah pasti terjadi problem di akar rumput yang kemudian ada tekanan-tekanan dari kepala desa ataupun dari kelurahan ya. Walaupun tadi saya katakan bukan mustahil rakyat juga akan bisa menentangnya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa pemilu 2024 yang tadinya kita inginkan berjalan dengan baik, lebih baik dibandingkan 2014 apalagi 2019, tampaknya ini akan jauh lebih buruk ya. Kenapa demikian? Karena ini berlaku prinsip yang menurut saya itu seperti kata to be or not to be ya. Bagi pasangan nomor 2 itu tentunya Prabowo juga ini adalah kesempatan terakhir bagi beliau untuk menjadi presiden ya. Dan kemudian bagi Gibran sendiri ya pasti presiden ataupun dirinya pasti ingin menang di dalam pemilu presiden tahun ini, sebab kalau tidak terjadi itu mereka tidak akan Hmm. menjadi presiden ataupun wakil presiden pada pemilu-pemilu Oke. berikutnya Baik, ya, Prof di Ikrar, mana kalau kemudian misalnya memang kita lihat Jokowi di tidak dua lagi pemilu menjadi presiden. sebelumnya memang warga versus warga atau warga versus dengan relawan, apakah di 2024 ini ada kemungkinan warga versus dengan aparat ataupun pemangku kebijakan lainnya, Prof Ikrar? Ya, kalau kita lihat ya 2014 2019 itu kan cuma persoalan antara cebong dengan kadrun ya. Tapi Hmm. kalau pada pemilu 2024 ini Anda bisa bayangkan ya, misalnya pasangan nomor 1 juga ingin agar perubahan itu bisa terjadi di Republik ini. Pasangan nomor 2 ya itu pasti Prabowo dan Gibran ingin menang di dalam Pilpres ini. Sementara pasangan nomor 3 pun demikian. Dan kalau kemudian itu masing-masing masanya tidak bisa ditenangkan, tentunya ini akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saya selalu berkampanye agar masyarakat atau rakyat itu jangan menjadi pendukung mati ataupun pemilih mati dari paslon-paslon tersebut ya. Karena Anda tahu ya, belajar dari politik 2014 khususnya 2019 ya, elit politik itu bisa saja kemudian berdamai setelah Pilpres itu selesai ya. Saya Baik. beri contoh misalnya politik akomodatif dari Presiden Jokowi mengangkat kemudian Prabowo menjadi menteri dan juga Sandiaga Uno juga menjadi menteri. Tapi pada tataran bawah kita melihat ya masih ada bekas-bekas dari kampanye yang kemudian memecah belah golongan masyarakat tersebut begitu. Jadi Hmm. inilah yang harus kita jaga supaya ini tidak terjadi ya. Dan menurut saya Oke. kampanye damai itu bukan cuma kampanye yang dilontarkan oleh masing-masing pasangan calon, tapi juga misalnya jangan sampai misalnya baliho-baliho ataupun bendera ataupun alat peraga kampanye lain kemudian copoti kembali ya, seperti yang terjadi kemarin juga di Papua terjadi Hmm. kembali ya, atau di Bali itu Baik. juga pernah terjadi. Dan kemudian Oke. aparat-aparat desa juga kemudian jangan kemudian mengkampanyekan untuk mendukung salah satu pasangan calon, baik itu pasangan calon nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, karena kita menginginkan semuanya itu berjalan dengan normal ya, seperti juga
kampanye-kampanye pada pemilu seperti yang seharusnya terjadi ya, yaitu damai. Baik. Dan kemudian ini adalah informasi mengenai program, demikian juga informasi mengenai pasangan ya. Dan Anda jangan lupa ya bahwa masyarakat itu juga harus tahu bagaimana track record dari Oke. masing-masing pasangan calon tersebut ya, supaya Program, gagasan, dan mereka track tidak record ya, memilih Prof. Ikrar ya. itu hal-hal yang boleh dikatakan Baik. akhirnya akan mengecewakan mereka Siap. begitu. Terima kasih Prof. Ikrar, besok sudah mulai kampanye nih, kita kawal bersama ya. Semoga sesuai dengan harapan kita Betul, bersama, kita harus pemilu ini mengawal benar-benar bersama, baik kita bisa sebagai berlangsung kaum intelektual jurdil ya, dan juga dan sampai ke akar rumput itu tadi pesannya. Terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.